Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang persalinan dengan letak sungsang dan partus lama yang disusun oleh Ayu Maulina Sa'diah, Bella Oktavia Putri, Devi Monica, dan Devi Yolanda Putri. Yang pertama yaitu pembahasan letak sungsang. Pengertian letak sungsang. Letak sungsang merupakan keadaan di mana janin terletak, memanjang atau membujur dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah patung uteri. Dikenal beberapa jenis letak sungsang yakni 1. Presentasi bokong Frank Bridge. 2. Presentasi bokong kaki sempurna Complete Bridge. 3. Presentasi bokong kaki tidak sempurna dan presentasi kaki incomplete or footling. B. Patofisiologi. Letak janin dalam uterus bergantung pada proses adaptasi janin terhadap ruangan dalam uterus. Pada kehamilan sampai kurang lebih 32 minggu, jumlah air ketuban relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, letak sungsang, atau letak lintang. Kemudian etiologi. Faktor-faktor yang memegang peranan dalam terjadinya letak sungsang diantaranya ialah prematuritas, multiparitas, hamil kembar, hidramnion, hidrosefalus, plasenta previa, dan panggul sempit. Kadang-kadang juga disebabkan oleh kelainan uterus seperti fibroid dan kelainan bentuk uterus, malformasi. Tanda dan gejala pada pemeriksaan luar berdasarkan pemeriksaan Leopold ditemukan bahwa Leopold 1 di fundus akan teraba bagian yang keras dan bulat yakni kepala. Leopold 2 teraba punggung di satu sisi dan bagian kecil sisi lainnya. Leopold 3 sampai 4 teraba bokong di bagian bawah uterus. Kadang-kadang bokong janin teraba bulat dan dapat memberi kesan seolah-olah kepala, tetapi bokong tidak dapat digerakkan semudah kepala. Denyut jantung janin pada umumnya ditemukan setinggi pusat atau sedikit lebih tinggi daripada umbilikus. Pemeriksaan penunjang dilakukan jika masih ada keraguan-raguan dari pemeriksaan luar dan dalam, sehingga harus dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografik atau MRI, magnetic resonance imaging. Pemeriksaan ultrasonografik diperlukan untuk konfirmasi letak janin. Pemeriksaan USG juga sangat berperan dalam mengidentifikasi kasus janin dengan letak sungsang. F. Diagnosis. Diagnosis letak sungsang pada umumnya tidak sulit. Diagnosis ditegakkan berdasarkan keluhan subjektif dan pemeriksaan fisik atau penunjang yang telah dilakukan. Dari anamnesis didapatkan kalau ibu hamil akan merasakan perut terasa penuh di bagian atas dan gerakan anak lebih banyak di bagian bawah rahim. Dari riwayat kehamilan mungkin diketahui pernah melahirkan sungsang. G. Diagnosis banding. Kehamilan dengan letak sungsang dapat didiagnosis dengan kehamilan dengan letak muka. Pada pemeriksaan fisik dengan palpasi Leopold masih ditemukan kemiripan. Ini dibedakan dari pemeriksaan dalam, yakni pada letak sungsang akan didapatkan jari yang dimasukkan ke dalam anus mengalami rintangan otot dan anus dengan tuberkulosis iski sesuai garis lurus. Pada letak muka, jari masuk mulut atau meraba tulang rahang dan alveola tanpa hambatan serta mulut dan tulang pipi membentuk segitiga. Sedangkan dengan USG atau ronsen sangatlah dapat dibedakan. Penata laksanaan dalam kehamilan, tahap mobilisasi, tahap eksentrasi, tahap rotasi, tahap fiksasi. 2. Dalam persalinan, persalinan bokong, persalinan bahu, persalinan kepala janin.
Jenis-jenis persalinan sungsang: persalinan pervaginan, persalinan spontan, spontaneous bridge, B. manual aid, partial bridge extraction, assisted bridge delivery, C. ekstraksi sungsang, total bridge extraction. 2. persalinan perabdominam, seksio cesaria. Prosedur manual AID. Indikasi dilakukan jika pada persalinan dengan cara bridge mengalami kegagalan, misalnya terjadi kemacetan saat melahirkan bahu atau kepala, dan memang dari awal sudah direncanakan untuk manual AID. 2. prosedur ekstraksi sungsang: A. teknik ekstraksi kaki, B. teknik ekstraksi bokong. 3. prosedur persalinan sungsang perabdominam. Persalinan letak sungsang dengan seksio cesaria sudah tentu merupakan yang terbaik ditinjau dari janin. K. komplikasi dari faktor ibu. A. perdarahan oleh karena trauma jalan lahir Antonia uteri, sisa plasenta. B. infeksi karena terjadi secara ascendens memulai trauma endometritis. 2. dari faktor bayi. Perdarahan seperti perdarahan intrakranial, edema intrakranial, perdarahan alat-alat vital intraabdominal, infeksi karena manipulasi. Peran bidan. Bidan yang menghadapi kehamilan dan persalinan letak sungsang sebaiknya A. melakukan rujukan ke puskesmas, dokter keluarga atau dokter ahli untuk mendapatkan petunjuk kepastian dalam lahir. B. bila ada kesempatan, melakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang optimal. C. klien harus diberikan KIE dan motivasi serta melakukan perjanjian tertulis dalam bentuk informed consent. M. prognosis. Singkatnya, pada seorang ibu nulipasa yang melahirkan sungsang secara pervagina menyebabkan adanya peningkatan yang lebih besar, yaitu 9 kali lipat dalam resiko kematian neonatal bila dibandingkan dengan proses persalinan melalui bedah sesar. Bayi dari wanita nulipara dengan letak sungsang juga ditemukan memiliki peningkatan risiko yang signifikan terhadap trauma lahir, asfiksia, cedera plexus brachialis, dan gangguan pernafasan yang berkesinambungan. Pembahasan partus lama. A. partus lama. Definisi: persalinan yang berlangsung 12 jam atau lebih, bayi belum lahir, yang dapat terjadi karena pemanjangan kala 1 dan kala 2. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam, yang dimulai dari tanda-tanda persalinan. 2. faktor penyebab. Persalinan lama dapat disebabkan oleh HIS tidak efisien, inadequate. 2. faktor janin, malpresentasi, malposisi janin besar. 3. faktor jalan lahir, panggul sempit, kelainan serviks, vagina tumor. 3. gejala klinik partus lama pada ibu. A. gelisah, B. letih, C. suhu badan meningkat, D. berkeringat, E. nadi cepat, F. pernafasan cepat. 4. diagnosis kelainan partus lama. Ada tanda dan gejala klinis dan diagnosis. 5. penanganan partus lama. 1. false labor, persalinan palsu atau belum impartu. 2. prolonged latent phase, fase laten yang memanjang. 3. prolonged active phase, fase aktif memanjang. 3. prolonged active phase, fase aktif memanjang. 4. obstruksi partus mancet. 5. malposisi atau malpresentasi. 6. kontraksi uterus tidak adekuat, inersia uteri. 7. kala 2 memanjang, prolonged explosive phase. B. partus macet. Definisi: partus macet adalah suatu keadaan dari suatu persalinan yang mengalami kemacetan dan berlangsung lama sehingga timbul komplikasi ibu maupun janin atau anak.
Partus macet adalah persalinan dengan tidak ada penurunan kepala lebih dari 1 jam untuk nulipara dan multipara. 2. Etiologi penyebab persalinan macet diantaranya adalah A. Kelainan letak janin, B. Kelainan jalan lahir, C. Distosia karena kelainan panggul, D. Distosia karena kelainan jalan lahir lunak, E. Kelainan keluaran his dan meneran, F. Kelainan mengejan, G. Pimpinan persalinan yang salah. 3. Diagnosis. A. Keadaan umum ibu, B. Palpasi, C. Auskultasi, D. Pemeriksaan dalam, 4. Diagnosa banding kehamilan atau persalinan dengan infeksi ekstragenital. Di sini suhu aksila lebih tinggi dari rektal dan ketuban biasanya masih utuh. 5. Komplikasi. A. Pada ibu, B. Janin. 6. Pencegahan. A. Memperhatikan status gizi saat hamil. Status gizi harus baik, dengan demikian tenaganya saat persalinan akan bagus. B. Membiasakan senam hamil, karena senam hamil diperlukan untuk melemaskan otot-otot belajar bernafas selama persalinan dan memperkenalkan posisi persiapan mental menjelang persalinan. C. Persalinan dengan vakum. Pengertian: ekstraksi vakum adalah persalinan buatan di mana janin dilahirkan dengan ekstraksi dengan tenaga negatif vakum. Pada kepalanya, alat yang umumnya digunakan adalah vakum extractor dari Malmstrom. 2. Alat-alat ekstraksi vakum. A. Mangkok cup, rantai penghubung, pipa penghubung, botol, pompa penghisap. 4. Keuntungan tindakan ekstraksi vakum. Vakum dapat dipasang waktu kepala masih agak tinggi, HOT 3 atau kurang dari demikian mengurangi frekuensi SC. B. Tidak perlu diketahui posisi kepala dengan tepat. Cup dapat dipasang di belakang kepala, samping kepala ataupun dahi. 5. Kerugian tindakan ekstraksi vakum. Kerugian dari tindakan vakum adalah waktu yang diperlukan untuk memasang cup sampai dapat ditarik relatif lebih lama, kurang lebih 10 menit. Cara ini tidak dapat dipakai apabila ada indikasi untuk melahirkan anak dengan cepat, seperti misalnya pada fetal distress, gawat janin. Alatnya relatif lebih mahal dibanding dengan forceps biasa. 6. Yang harus diperhatikan dalam tindakan ekstraksi vakum. A. Cup tidak boleh dipasang pada ubun-ubun besar. B. Penurunan tekanan harus berangsur-angsur. C. Cup dengan tekanan negatif tidak boleh terpasang lebih dari setengah jam. 7. Syarat tindakan ekstraksi vakum. A. Pembukaan 7 cm atau lebih. B. Kepala di HOT 2 sampai HOT 3, tidak ada disproporsi kepala panggul. 8. Kontraindikasi. A. Letak muka, kerusakan pada mata. B. Kepala menyusul. C. Bayi prematur, tarikan tidak boleh keras. D. Gawat janin. Nomor 9. Kegagalan. Ekstraksi vakum dianggap gagal jika A. Kepala tidak turun pada tarikan, B. Jika tarikan sudah 3 kali dan kepala bayi belum turun atau tarikan sudah 30 menit, C. Mangkok lepas pada tarikan pada tekanan maksimum 10. Penyebab kegagalan. A. Tenaga vakum terlalu rendah. B. Tekanan negatif dibuat terlalu cepat. C. Selaput ketuban melekat. D. Bagian jalan lahir terjepit. E. Koordinasi tangan kurang baik. Nomor 11. Bahaya-bahaya tindakan ekstraksi vakum. A. Terhadap ibu, 1. Trauma persalinan, 2. Perdarahan. B. Terhadap anak, 1. Luka-luka pada kulit kepala, 2. Sepa hematoma, 3. Capus succedaneum, 4. Perdarahan atau kerusakan otak, 5. Asfiksia, 6. Trauma langsung pada bagian janin tempat cup vakum. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Seperti itulah presentasi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?